Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Giska Maharana dari Lokal A2 dengan MPM 2240604047. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PTS Trigonometri. Baik, langsung saja masuk ke soalnya. Soal pertama bagian A. Ini adalah rumusnya. Cara mengubah derajat menjadi bentuk radian. A derajat dikali V per 180. Soal bagian A 2000 derajat berapa radian? Berapa V radian? 2000 derajat itu jika mau dijadikan radian, kita kali dengan V dibagi 180. Kita tulis 2000 dikali V per 180 derajat. Kita tulis gini aja. 2000 derajat V per 180 derajat. Ini bisa kita sederhanakan ya. 2000 dan 100 2000 dan 180 itu sama-sama bisa dibagi 20. Jadi 2000 dibagi 20 itu 100 per 180 dibagi 20 itu 9. Berarti 100 per 9 V radian. Baik, ini sudah selesai. Kita lanjut soal bagian B. 2045 derajat itu berapa V radian? 2045 itu kalau mau jadi radian, kita kali dengan V per 180 sama dengan soal A tadi. 2045 dikali V per 180 derajat sama dengan, atau bisa ditulis 2045 derajat V per 180 derajat. Bisa kita sederhanakan ya. 2045 dan 185 itu 2045 dan 180 itu sama-sama bisa dibagi 5. Ya, bisa dibagi 5. Jadi hasilnya 2045 dibagi 5 sama dengan 409. Dan 180 dibagi 5 sama dengan 306. Salah. 180 derajat dibagi 5 sama dengan 36. Astaga. Terus ya ini hasilnya. Terus kita lanjut soal bagian C. 11 10 per 22 radian itu berapa derajat? Berarti di sini kita akan pakai rumus cara mengubah radian menjadi bentuk derajat. Itu rumusnya 1 radian sama dengan 180 per V radian. Sebelum saya mulai, Anda harus ketahui bahwa 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Kita lanjut soal C. 11 10 per 22 V sama dengan 10 dan 22. Ini saya langsung sederhanakan aja ya. 10 dan 22 masing-masing bisa dibagi 2. Jadi 10 bagi 2 itu sama dengan 5. 22 bagi 2 itu sama dengan 11. Ini hasilnya. Saya langsung jumlahkan aja ya. 11 dikali 11 tambah 5 sama dengan 126. 11-nya pindah sini ya. Terus ini saya mau kalikan kali 180. 126 dikali 180 itu hasilnya
2260. Ini adalah hasil dari C. Baik, saya akan lanjut di bagian D. 29 8 per 88 V itu berapa derajat? 29 per 988 V radian. Kita langsung sederhanakan aja. 8 dan 88 itu sama-sama bisa dibagi 8. Nih, jadi 8 bagi 8 itu sama dengan 1. 88 dibagi 8 itu sama dengan 11. Ini langsung saya jumlahkan aja. 11 dikali 29 ditambah 1 sama dengan 320. Saya langsung kalikan 320 dikali 180. 320 dikali 180 sama dengan 57.600 derajat. Ini adalah hasil dari soal pertama bagian D. Di sini ini adalah soal nomor 2. Tan X sama dengan 7N per 7N min 7X di kuadran 3. Tentukan sin X dan cos X. Caranya, tulis yang ini dulu. Cara menyelesaikannya, tulis yang tannya dulu. Tan X sama dengan 7N per 7 dikali N min 1. Sama dengan, ini penyebutnya kita faktorkan. Keluarkan angka 7, sisa N min 1. Kemudian 7-nya dibagi jadi habis. Tersisa N per N min 1. Oke. Kemudian ini soalnya kan tan, berarti tan depan dibagi samping. Rumus tan depan bagi samping. Ini adalah rumus sin cos tan. Kemudian di sini saya sudah menggambar segitiga. Depannya itu kan N, sampingnya N min 1. Bagian ini miringnya belum diketahui, jadi kita akan mencari sisi miringnya. Caranya memakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ditulis X akar N kuadrat ditambah N min 1 kuadrat. Hasilnya N kuadrat tambah N kuadrat dikurang 2N tambah 1. Kemudian ada yang sejenis ini, N kuadrat tambah N kuadrat hasilnya 2N kuadrat. Ini turun, ini juga turun. Jadi ini adalah sisi miringnya, yaitu 2N kuadrat dikurang 2N tambah 1. Nih. Jika sudah mendapat sisi miringnya, maka cari nilai sinnya. Rumus sin itu adalah sisi depan dan sisi miring. Berarti sisi depan sin N per 2N kuadrat dikurang 2 tambah 1. Ini kan depannya dan ini miringnya. Oke, berarti sin ini udah dapat ya. Sinnya udah dapat. Berarti tinggal cosnya. Rumus cos itu samping bagi miring. Sampingnya itu N min 1. Berarti kita tulis N min 1 dan
miringnya 2n kuadrat dikurang 2n tambah 1. Jadi ini adalah cos X-nya. Lanjut nomor 3. Soal di nomor 3 di sini ada gambar segitiga sama kaki. Di sini panjangnya sebesar 7, kemudian C-nya sebesar 120 derajat. Kita disuruh menentukan CD dan luas segitiga ABC. Lanjut aja, kita selesaikan bagian ini. Kita akan mencari garis panjang C dan D. Saya akan mengubah segitiga ini jadi segitiga siku-siku. Di 120 derajat, jika dipotong akan menjadi 60 derajat. Sudut siku-siku ini adalah sudut siku-siku ya. Di sini 90 derajat, maka otomatis di sini 30 derajat. Lanjut cari panjangnya. CD kita ambil nilai 30 derajat dan memakai rumus sin. Kita ketahui bahwa rumus sin itu depan dibagi miring. Atau kita bisa tulis sin 30 derajat sama dengan depan bagi miring. Hasil dari sin 30 derajat itu adalah 1/2. Dan depannya itu CD, miringnya 7. Kita akan tulis seperti ini. Ini hasil dari sin 30 derajat 1/2, depannya itu CD, dan miringnya itu 7. Di sini kita akan jumlahkan ya. 7 kali 1 itu 7. CD sama dengan 2-nya turun sini 7. 7 kali 1 sama 7, 2-nya turun ke sini. Sini kita sudah ketahui panjang CD-nya itu adalah 7/2. Kita tulis di sini 7/2. Oke, lanjut. Kemudian kita cari panjang sisi A dan D. Saya lanjut, saya akan memakai rumus cos. Rumus cos itu, kita ketahui rumus cos itu samping dibagi miring, maka kita tulis cos 30 derajat sama dengan samping dibagi miring. Rumus cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Kita ketahui bahwa sampingnya itu AD dan miringnya 7. Langsung dijumlahkan, AD itu 1/2 7 akar 3. Saya akan mencari panjang sisi A dan B. Kita tambahkan saja sisi A dan B jadi AB 1/2 7 akar 3 tambah 1/2 7 akar 3. Jadi panjang A ke B itu adalah 7 akar 3. Lanjut mencari luas segitiga ABC. Cara mengetahuinya, saya menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Nih rumusnya. 1/2 dikali panjang AB itu sama dengan 7 akar 3, kemudian kali tinggi yaitu 7/2. Langsung saya jumlahkan. 1 dikali 7 akar 3 dikali 7/2. Hasil akhirnya adalah belum ya. Ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 49 akar 3 per 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini hasilnya 49 akar 3. Atau bisa juga ditulis 7 kuadrat akar 3 per 4. Ini adalah hasil dari soal nomor 3. Lanjut di soal nomor 4. Lanjut nomor 4.
Di sini digambarkan segitiga sembarang yang dimana besar sudut A-nya 30 derajat, besar sudut B itu 60 derajat, dan panjang AC itu 7. Di sini kita akan menentukan tinggi segitiga ABC dan luas segitiga ABC. Langsung saja, pertama, tinggi ABC kita akan memakai 30 derajat dengan menggunakan rumus sin. Kita ketahui rumus sin itu sama dengan depan dibagi miring. Kita tulis sin 30 derajat sama dengan depan dibagi miring. Kita ketahui rumus sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Terus depannya itu T dan miringnya itu 7. Kita jumlahkan 7 dikali 1 sama dengan 7/2. Jadi tinggi segitiga ABC itu sama dengan T sama dengan 7/2. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga ABC. Untuk mencari luas segitiga ABC, kita harus mencari besar alasnya, yaitu panjang AB. Di sini kita akan pakai sin 60 derajat. Diketahui sin sama dengan depan dibagi miring. Rumus sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan depan dibagi miring. Rumus sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Sisi depannya yaitu 7 dan sisi miringnya AB. Jadi 7 per AB. Jadi di sini 7 per 1/2 akar 3 sama dengan 2 dikali 7 per akar 3. 2 kali 7 per akar 3, kita akan kalikan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 2/3 kali 7 akar 3. Jadi panjang alas segitiga ini adalah 2/3 kali 7 per akar 3. Lanjut, kita mencari luas segitiga ABC. Kita ketahui bahwa rumus luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Kita ketahui 1/2 kita kalikan dengan alas, yaitu 2/3 dikali 7 akar 3. Dan tingginya itu sebesar 7/2. Jadi dikalikan 7/2. Kemudian kita kalikan, maka hasilnya 7/6 akar 3. Ini adalah hasil dari soal nomor 4. Lanjut soal terakhir atau soal kelima. Sebuah lingkaran yang berada di garis koordinat M adalah titik pusatnya, dan jari-jarinya sebesar 7. Kita akan menentukan koordinat dari M dan koordinat polar dari A segaris dengan O menuju M. Kita langsung saja di sini, kita akan cari koordinat dari M. Koordinat dari M itu 7,7. Karena sumbu X-nya itu 7, ada di 7, maka sumbu Y-nya juga 7. Maka ditulis 7,7. Lanjut saja mencari koordinat polar dari A. Untuk mencari polar dari A, kita harus membuat segitiga OMM, atau kita akan membuat segitiga sama kaki. Kakinya sebesar 7 dan sudut M-nya sebesar 90 derajat. Kemudian kita akan mencari sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Kita ketahui rumus Pythagoras yaitu A kuadrat
tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu kita ketahui A-nya 7, B-nya juga 7. Jadi ditulis 7 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian dijumlahkan 7 kuadrat sama dengan 49. Ini ditambahkan lagi 49 tambah 49 sama dengan 98. Di sini kita akan cari akarnya, cari hasilnya. Akar 98 itu sama dengan 7 akar 2. Oke. Jadi ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan cari titik O ke A. Titik O ke A. Untuk mencari titik O ke A itu sama dengan O ke M. Kita kurangkan titik A ke M. Diketahui panjang OM tadi sebesar 7 kuadrat 7 akar 2. Kemudian panjang AN sebesar 7. Jadi 7 kuadrat Jadi 7 akar 2 kita kurangkan dengan 7. Jadi hasilnya kita faktorkan 7 kali akar 2. Hasilnya 7 akar 2. 7 kali 7 7 kali min 1 hasilnya min 7. Lanjut, di sudut O sebesar 45 dan sudut M sebesar 45. Karena sudut M aksen sebesar 90 derajat, otomatis sudut O itu 45 derajat. Karena sudut M aksen sebesar 90 derajat, otomatis sudut O itu 45 derajat. Dan sudut M sebesar 45 derajat. Karena 45 tambah 45 hasilnya 90. Jadi, koordinat polar dari A itu sama dengan 7 dikali akar 2 min 1 45 derajat. Ini adalah hasil dari soal nomor 5. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.